Yildiz dan Danilo menghadiri sesi latihan Juventus. Kondisi terkini mereka. Juventus sedang melakukan sentuhan akhir pada persiapan mereka untuk final Coppa Italia besok, saat Kenan Yildiz dan Danilo Bianconeri mengadakan sesi latihan terakhir mereka di Continassa, karena mereka akan bertandang ke Roma pada sore hari. Pasukan Max Allegri akan berhadapan dengan Atalanta di final Piala pada Rabu malam. Namun untungnya bagi sang pelatih, ia mendapat dorongan penting, dengan Yildiz dan Danilo hadir di tempat latihan. Remaja Turki itu mengalami cedera bahu saat bermain imbang hari Minggu melawan Salernitana, memaksanya untuk melewatkan sesi latihan kemarin. Banyak yang khawatir cedera ini akan membuatnya absen di babak grand final, namun Il Bianconero mengungkapkan bahwa sang striker telah melakukan pemulihan tepat waktu. Oleh karena itu, pemain berusia 18 tahun itu akan siap membantu pelatih, meskipun kemungkinan besar dia tidak akan menjadi starter dalam pertandingan tersebut. Federico Chiesa diperkirakan akan menjadi starter bersama Dusan Vlahovic di lini depan, tetapi Yildiz bisa membuat perbedaan di babak kedua. Sedangkan bagi Danilo, ketersediaannya masih kurang pasti. Kapten Juventus itu mengalami masalah otot saat pertandingan melawan Roma 10 hari lalu, sehingga ia harus melewatkan pertandingan akhir pekan lalu melawan Salernitana. Pemain berusia 32 tahun itu masih harus menjalani tes fisik lebih lanjut untuk membuktikan kebugarannya. Jika berhasil mengatasi cederanya, Allegri akan mengandalkan jasanya besok. Pemain Brasil itu bahkan bisa berperan di lini tengah karena skorsing Manuel Locatelli. Juventus belum putus asa dengan perpanjangan kontrak Chiesa. Juventus tetap sedikit optimistis dengan prospek perpanjangan kontrak Federico Chiesa dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Kontrak pemain Italia itu akan berakhir pada Juni tahun 2025, sehingga manajemen klub secara bertahap kehilangan pengaruhnya terhadap situasi tersebut. Dalam kolom terbarunya untuk pengarahan harian Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola Italia Matteo Moretto menyelidiki situasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, Juventus tidak suka kehilangan pemain bintang lainnya dengan status bebas transfer setelah menyaksikan Paulo Dybala meninggalkan klub pada musim panas 2022. Oleh karena itu, Bianconeri akan sangat ingin segera menemukan kesepakatan dengan rombongan sang pemain untuk menepis kemungkinan tidak menyenangkan tersebut. Saat ini, kedua pihak sedang berusaha mencari kesepakatan yang belum menemui titik terang. Namun, Moretto menegaskan bahwa Juventus tidak kehilangan harapan, karena mereka masih yakin bisa mencapai solusi untuk mempertahankan Euro 2020 di Continassa. Sang jurnalis kemudian membantah pembicaraan tentang bendera putih. Oleh karena itu, para pihak akan terus melakukan negosiasi. Namun pada akhirnya, jika Juventus gagal memperbarui kesepakatan pemain sayap tersebut, mereka tidak punya pilihan selain mencarikannya pembeli di musim panas untuk menghindari kehilangan dia secara gratis setahun kemudian. Moretto juga menyebut Chiesa punya peminat baik di Italia maupun Liga Inggris. Mantan pemain Fiorentina ini telah bermain di Turin sejak melakukan langkah kontroversialnya pada musim panas 2020. Musim ini, ia sudah mencetak 8 gol dan menghasilkan 3 assist dalam 34 penampilannya sejauh ini. Juventus menyiapkan kontrak untuk Thiago Motta, gaji terungkap. Juventus dikabarkan telah memilih Thiago Motta untuk menggantikan Max Allegri di ruang istirahat musim depan, dan sudah menyiapkan kontrak untuk manajer muda tersebut. Pelatih berusia 41 tahun itu membuat sejarah musim ini dengan membawa Bologna menuju Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun demikian, pemain Italia Brasil itu mungkin menuju pintu keluar, karena kontraknya dengan Rossoblu akan berakhir pada akhir musim. Terlebih lagi, Bianconeri sangat ingin menunjuk Motta sebagai pengganti Allegri yang siklusnya jelas telah mencapai akhir sebagaimana dibuktikan dengan buruknya performa klub sejak Februari. Menurut Il Corriere dello Sera melalui Juventus News 24, Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli memiliki lampu hijau untuk memilih manajer baru dan menegosiasikan kesepakatan, dan dengan jelas mengidentifikasi Motta sebagai profil yang ideal. Pejabat Juventus itu kemudian menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun untuk pelatih Bologna tersebut dengan opsi musim ketiga. Mantan gelandang Inter dan PSG itu akan mendapatkan gaji bersih sebesar 3,5 juta euro per tahun jika dia memilih untuk menerima tawaran tersebut. Menurut sumber tersebut, Juventus tetap bungkam mengenai operasi tersebut karena mereka sekarang fokus pada final Coppa Italia besok melawan Atalanta. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan perkembangan yang lebih konkret pada jalur ini di hari-hari berikutnya.
Marcotti tentang manajer Juventus dan Man United, singkirkan mereka berdua, video. Pada episode terbaru, The Gap dan Jules Show, jurnalis sepak bola Italia Gabriele Marcotti mendesak Juventus dan Man United untuk memecat Max Allegri dan Erik ten Hag di akhir musim. Marcotti yakin bos Bianconeri sudah kehabisan alasan menyusul hasil imbang 1-1 yang sangat mengecewakan timnya melawan Salernitana pada hari Minggu. Sang jurnalis bahkan dengan bercanda menyarankan agar Juve dan Setan Merah bertukar pelatih musim depan, karena tidak ada yang bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada yang lain di klubnya saat ini. Milan dikabarkan memainkan kartu Zlatan Ibrahimovic dalam upayanya memikat Thiago Motta dari Juventus. Manajer Bologna menikmati musim yang megah di Renato Dallara. Timnya saat ini berada di titik puncak untuk mencapai kualifikasi Liga Champions yang bersejarah, duduk di urutan keempat dalam tabel Serie A. Oleh karena itu, pemain berusia 41 tahun ini telah menarik minat beberapa pelamar dari Italia dan luar negeri, namun Juventus jelas-jelas menjadi favorit dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian besar media Italia percaya bahwa Nyonya Tua telah mengidentifikasi Motta sebagai kandidat utama untuk menggantikan Max Allegri yang sedang mendapat tekanan di akhir musim. Kendati demikian, Milan yang juga berencana melakukan pergantian manajer di musim panas kini dikabarkan muncul sebagai ancaman serius terhadap rencana Juve. Menurut Tuttosport via Juventus News 24, Rossoneri sedang menjalin kontak pertama dengan manajer Italia Brasil yang akan datang sebagai pengganti Stefano Pioli. Milan juga memiliki kartu penting dalam bentuk Ibrahimovic. Legenda Swedia ini baru-baru ini bergabung dengan hierarki Diavolo setelah pensiun dan bertindak sebagai penasihat senior. Ibrahimovic memiliki ikatan yang sama dengan Motta sejak mereka bersama di Paris Saint-Germain. Surat kabar yang berbasis di Turin ini memperingatkan bahwa kontak awal antara kedua pihak adalah positif, menunjukkan bahwa Milan memiliki peluang untuk mengalahkan Juventus dalam persaingan. Kontrak Motta dengan Bologna akan berakhir pada akhir musim, sehingga ia bebas menandatangani klub baru di akhir musim. Alex Sandro bisa melewatkan pertandingan Roma. Veteran Juventus Alex Sandro mungkin harus melewatkan perjalanan ke Roma karena cedera yang akan menunda rencananya untuk membuat sejarah. Pemain berusia 33 tahun yang sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini akhirnya akan meninggalkan klub begitu kontraknya berakhir pada akhir musim. Namun demikian, ia masih berpeluang mencapai prestasi bersejarah dengan menjadi pemimpin klub sepanjang masa dalam hal penampilan di antara pemain asing. Pavel Nedved yang legendaris saat ini memegang rekor dengan 327 pertandingan, sementara Sandro hanya tinggal satu lagi untuk menyamai angka tersebut. Meski melakukan kesalahan besar di lini belakang, pemain Brasil ini masih mendapat dukungan dari manajernya Max Allegri. Meski tak tampil sebagai starter, Sandro masih kerap tampil dari bangku cadangan. Namun demikian, sejarah sang bek sayap mungkin harus ditunda, karena La Gazzetta dello Sport via Il Bianconero menimbulkan keraguan atas ketersediaannya untuk pertandingan hari Minggu melawan Roma di Stadio Olimpico. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa mantan pemain Porto itu menderita kelelahan otot. Oleh karena itu, Allegri harus mengambil keputusan di menit-menit terakhir apakah akan menambahkannya ke rombongan perjalanan atau membiarkannya di Turin. Jika Sandro melewatkan pertandingan Liga melawan Giallorossi, dia masih memiliki 3 pertandingan Serie A lainnya selain Coppa Italia untuk membuat sejarah. Satu penampilan akan cukup untuk menyamai jumlah Nedved, sementara 2 penampilan akan membuatnya muncul sebagai pemegang rekor tertinggi. Pemain Brasil ini telah membuat 17 penampilan antara Liga dan Piala domestik musim ini. Kemungkinan susunan pemain Juventus vs Roma, Chiesa kembali. Federico Chiesa kabarnya akan kembali ke starting lineup saat Juventus menghadapi Roma pada Minggu malam. 3 hari setelah kekalahan 0-2 di tangan Bayer Leverkusen pada leg pertama semifinal Liga Eropa, Giallorossi akan menjamu Bianconeri di Stadion Olimpico. Max Allegri mengincar kemenangan yang memastikan kualifikasi Liga Champions untuk selamanya. Jadi bagaimana susunan timnya? Menurut Sky Sport Italia, pelatih Juventus itu akan kembali ke formasinya yang sudah teruji, dipelopori oleh Dusan Vlahovic dan Chiesa, yang terakhir memulai dari bangku cadangan akhir pekan lalu melawan Milan sebelum masuk di babak kedua. Oleh karena itu, Kenan Yildiz akan dicoret dari lineup. Di tempat lain, sumber tersebut memperkirakan Allegri akan mempertahankan personel yang hampir sama, dimulai dengan Wojciech Szczesny di bawah mistar gawang.
Federico Gatti sekali lagi akan bekerja sama dengan Gleison Bremer dan Kapten klub Danilo dalam formasi 3 pemain bertahan. Di lini tengah, Manuel Locatelli akan berperan sebagai regista, didukung Weston McKennie dan Adrien Rabiot. Di lini tengah, Manuel Locatelli akan berperan sebagai regista, didukung Weston McKennie dan Adrien Rabiot. Terakhir, Andrea Cambiaso yang serba bisa akan kembali ke sayap kanan setelah bertugas sebagai gelandang terakhir kali, sehingga menurunkan Timothy Weah ke bangku cadangan, sementara Filip Kostic mempertahankan tempatnya di sisi kiri. Kemungkinan si Juventus 3-5-2, Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. Pengundian Liga Champions sementara, di pot manakah Juventus akan mendarat? Akun Football Rankings X memperkirakan Juventus akan mendarat di pot kedua undian penyisihan grup Liga Champions. Bianconeri berjarak 5 poin dari mengamankan kualifikasi ke kompetisi klub elit Eropa yang akan mengadopsi format baru mulai musim depan. Pemenang Liga Domestik tidak lagi mendapat keuntungan karena semua peserta akan dibagi berdasarkan koefisien UEFA mereka. Dalam undian sementara mereka, Football Rankings memperkirakan Juventus menempati posisi teratas di pot kedua, bersama dengan tim seperti Atletico Madrid, Bayer Leverkusen dan Atalanta, sementara Man City, Bayern Munich dan Real Madrid memimpin pot teratas. Juventus mempertimbangkan untuk merekrut pemain sayap Sassuolo. Dengan rencana kembali ke formasi 4-3-3 musim depan, Juventus bersiap berbelanja pemain sesuai kebutuhan spesifik di akhir musim ini. Bianconeri sejauh ini tidak mencapai standar yang biasanya mereka miliki, dan para penggemar mereka sangat ingin menghindari hal terulang di musim depan. Tim kulit hitam dan putih sekarang merencanakan perombakan musim panas untuk memastikan mereka kompetitif dalam kampanye mendatang. Pasukan Max Allegri tahu bahwa mereka harus meningkatkan kualitas skuad mereka untuk merebut kembali posisi teratas di sepak bola Italia. Juventus punya beberapa nama dalam daftar belanjanya, dan target terbarunya adalah Armand Laurente. Pemain Prancis itu saat ini bermain untuk Sassuolo dan merupakan salah satu pemain terpenting mereka. Kontribusinya sangat penting bagi penampilan terbaik mereka. Namun, Sassuolo mungkin akan menghadapi degradasi pada akhir musim ini, yang menyebabkan kepergian banyak pemain kunci mereka. Juventus berharap bisa merekrut Laurente. Pada usia 25 tahun, Laurente bisa menjadi pemain penting bagi Juventus, meski awalnya didatangkan sebagai cadangan dari opsi utama mereka. Laurente telah menjadi salah satu pemain terbaik di Sassuolo, dan dia pasti akan bertahan jika mereka terdegradasi. Jika kami tidak mengontraknya, klub lain akan melakukannya. Apa pendapat Juventus tentang kembalinya Morata ke klub? Alvaro Morata telah menjalani 2 periode berbeda di Juventus dan tetap menjadi favorit di antara pendukung setia Bianconeri. Pemain asal Spanyol ini memiliki kecintaan yang kuat terhadap kotanya, dan para penggemar Juventus selalu menikmati menontonnya bermain untuk klub mereka. Akankah Juventus mengambil kesempatan untuk menambahkannya ke skuad mereka lagi, atau hanya sekedar angan-angan saja? Dengan hampir semua penyerang di klub tersedia untuk ditransfer pada akhir musim ini, Juventus ingin memperjelas masa depan mereka. Mereka mungkin akan menjual Dusan Vlahovic jika dia tidak menyetujui kesepakatan baru dengan pengurangan gaji, dan hal yang sama berlaku untuk Federico Chiesa, yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Bianconeri bersiap menghadapi musim panas yang sibuk, dengan Morata dikabarkan akan bergabung kembali dengan klub di akhir musim. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Morata bersedia mengambil pemotongan gaji untuk bergabung kembali dengan klub, namun menurut Tutto Juve, Juventus saat ini tidak tertarik padanya. Untuk saat ini, Juventus tidak berniat mengejar masa jabatan ketiga bagi sang striker di Stadion Allianz. Morata telah menikmati 2 periode dalam buku kami, dan kami juga menikmati kehadirannya di grup, namun kami tidak memerlukan periode ketiga. Chelsea bisa memikat pemain berpengalaman Juventus kembali ke Inggris. Chelsea ingin merekrut kiper berpengalaman, yang membuat mereka mempertimbangkan bintang Juventus Wojciech Szczęsny. Penjaga gawang Polandia ini telah menjadi salah satu yang terbaik di Eropa selama beberapa musim dan terus memberikan penampilan yang kuat untuk Juve. Dia terikat kontrak hingga akhir musim depan dan telah menyatakan keinginannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak, menekankan kecintaannya pada kehidupan di Turin. Meskipun Juventus mengakui bahwa Szczęsny tidak bertambah muda, mereka telah mengincar kiper lain yang berpotensi menggantikan mantan pemain Arsenal itu.
Meski mereka berharap dia bertahan setidaknya 1 musim lagi, bisakah mereka tergoda untuk melepasnya di akhir musim ini? Laporan dari Tutto Juve mengungkapkan bahwa Chelsea sedang mencari penjaga gawang berpengalaman dan telah mengincar Szczęsny. Mereka yakin dia adalah salah satu kiper berpengalaman terbaik di Eropa saat ini dan bisa berusaha untuk menambahkannya ke skuad mereka di musim panas. Wojciech Szczęsny telah melayani kami dengan baik, dan pada akhirnya ia akan meninggalkan Turin. Namun ia tetap menjadi handal dalam menjaga gawang, dan kami harus mempertahankannya. Saat kami merekrut pengganti yang jauh lebih muda, mereka mungkin memerlukan pengalamannya untuk membantu mereka beradaptasi di klub. Juventus ingin Arsenal menaikkan tawaran mereka untuk Vlahovic. Arsenal tetap tertarik untuk menambahkan Dusan Vlahovic ke skuad mereka karena pemain Serbia itu terus tampil mengesankan di Juventus. Mereka bersaing dengan Bianconeri untuk mendapatkan tanda tangannya ketika dia bermain untuk Fiorentina dan tetap mempertahankan minat mereka terhadapnya. Musim ini adalah musim terbaik Vlahovic sejak bergabung dengan Juventus, dan ada spekulasi bahwa ia bisa meninggalkan klub di musim panas. Meski Juventus ingin mengurangi gajinya untuk mempertahankannya, masih belum jelas apakah Vlahovic akan menerima pemotongan gaji untuk bertahan di klub. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, Juventus mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya, dan Arsenal terbuka untuk mengontraknya. Menurut laporan Tutto Mercato-Web, Juventus lebih memilih mempertahankan Vlahovic. Namun, jika Arsenal meningkatkan tawaran mereka saat ini sekitar 65 juta euro, Juventus mungkin setuju untuk menjualnya di musim panas. DV9 adalah pemain yang tidak boleh kami pikirkan untuk dijual karena dia sedang dalam performa fantastis untuk kami di musim ini. Namun, membayarnya sebesar 12 juta euro per musim akan mempengaruhi rencana kami untuk mengurangi gaji karena pemain lain akan menuntut kesetaraan gaji dengan bintang Serbia tersebut. Tawaran Arsenal sebesar 65 juta euro tidaklah buruk, dan itu bisa membantu kami mendapatkan penggantinya dengan biaya yang lebih murah. Juventus mematok harga yang diminta untuk target Borussia Dortmund. Juventus tahu bahwa klub-klub tertarik untuk mengontrak Dean Huijsen, dan tim terbaru yang menunjukkan minat untuk mendapatkan tanda tangannya adalah Borussia Dortmund. Sang bek saat ini dipinjamkan ke AS Roma untuk paruh kedua musim ini dan mendapat beberapa menit bermain di sana. Keputusannya untuk pindah ke Roma merupakan keputusan yang berani, mengingat dia bisa saja memilih untuk pindah ke klub lain yang lebih kecil. Juve terkesan dengan penampilannya di Roma, dan mereka mengharapkan dia kembali dan bersaing untuk mendapatkan tempat di tim mereka musim depan. Namun, setiap pemain punya harga sendiri dan Juventus juga terbuka untuk menjualnya jika ada tawaran yang tepat. Laporan terbaru menunjukkan bahwa BVB tertarik pada pemain muda tersebut, dan mereka akan mencoba membujuknya untuk meninggalkan Juventus di akhir musim. Klub lain juga berminat, dan Juventus mematok harga yang diminta sebesar 40 juta euro untuk tanda tangannya, seperti dilansir Tutto Juve. Meskipun mereka mungkin bersedia menerima bayaran yang lebih rendah dari itu, Juventus telah menetapkan 40 juta euro sebagai harga yang mereka minta. Huijsen adalah talenta yang luar biasa, tetapi sebagian besar klub tidak akan menyukai harga tersebut dan memilih untuk mencari target lain. Jika dia bertahan, kami akan mendapatkan keuntungan dengan memiliki dia di skuad kami sebagai salah satu pemain muda terbaik di liga. Arsenal berencana merusak rencana Juventus untuk mendatangkan striker Serie A. Joshua Zirkzee tetap masuk radar Juventus, tetapi banyak klub juga menginginkan pemain Belanda itu. Zirkzee telah muncul sebagai salah satu penyerang paling menarik di sepak bola Italia musim ini, dengan performa apiknya membantu Bologna menantang gelar Serie A. Berkat penampilan gemilang tim mudanya, si merah dan biru bisa berlaga di Liga Champions musim depan, dan Zirkzee berperan penting dalam kesuksesan tersebut. Striker tersebut tetap menjadi salah satu yang terbaik di kasta tertinggi Italia, dan Juventus menganggapnya sebagai pemain yang wajib dimiliki. Bianconeri siap untuk mengontraknya bahkan jika Dusan Vlahovic tetap di klub, karena mereka berharap dapat menggabungkan mereka dalam serangan mereka. Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Zirkzee sangat ketat, dengan Arsenal menjadi klub terbaru yang menunjukkan minatnya, seperti yang diungkapkan Football Italia. The Gunners yakin dia adalah pemain fantastis yang akan melakukan pekerjaan brilian untuk mereka jika mereka ingin menambahkannya ke skuad mereka. Tim Premier League itu kalah dalam pertarungan memperebutkan Dusan Vlahovic dari Juventus dan ingin menghindari hal serupa terulang lagi saat mereka menantang Zirkzee.
Zirkzee tampil cemerlang di Serie A dan tampak seperti pemain yang benar-benar dapat meningkatkan skuad kami, namun kami akan membayar lebih sekarang karena Arsenal bersaing. Juventus mencantumkan pemain yang bisa pergi untuk menghemat uang mereka. Juventus akan melepas lebih banyak pemain di akhir musim ini untuk menghemat uang klub. Ketika Cristiano Giuntoli bergabung dengan Juventus pada musim panas sebagai direktur olahraga mereka, tugas pertamanya adalah memastikan bahwa tim menyingkirkan pemain yang tidak diinginkan untuk menghemat uang. Hal tersebut ia capai di bursa transfer musim panas, dengan Juventus menghadapi kesulitan dalam menambah pemain baru ke skuadnya. Pada bulan Januari, mereka juga tidak terlalu aktif, hanya merekrut Carlos Alcaraz dengan status pinjaman dari Southampton dan Thiago Jallo dari Lille. Sementara para penggemar mengharapkan banyak pemain baru di akhir musim, fokus si nyonya tua mungkin akan melepas pemainnya sekali lagi. Menurut laporan Football Italia, Juventus diperkirakan akan melepas setidaknya 4 pemainnya saat ini untuk menghemat lebih banyak uang. Yang pertama dalam daftar adalah Paul Pogba, yang diperkirakan akan dilepas klub, menghemat gajinya sebesar 8 juta euro per musim. Daniele Rugani dan Arkadiusz Milik masing-masing mendapat gaji 3,5 juta euro, dan Juventus juga berniat melepasnya. Kami memiliki lebih banyak pemain untuk diturunkan, dan daftar ini berisi pemain-pemain yang belum cukup baik untuk kami pertahankan di grup. Bayern Munich mengikuti perjuangan Juventus untuk mempertahankan pemain bintang mereka. Juventus sedang berjuang untuk mempertahankan Adrien Rabiot dan mengamankan kontrak baru untuknya di klub. Kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim ini, dan sang gelandang adalah salah satu pemain kunci di Allianz Stadium. Juve telah menegaskan bahwa dia adalah bagian dari rencana mereka, dan mereka ingin mempertahankannya di luar musim ini. Sejak awal musim ini, sang gelandang sudah diminta menandatangani kontrak baru, namun ia belum menunjukkan kesediaannya untuk bertahan. Juve baru-baru ini membuka kembali pembicaraan dengan perwakilannya mengenai perpanjangan kontrak, dan Bianconeri berharap bisa mencapai kesepakatan. Namun, Rabiot belum memberikan kepastian apapun kepada mereka, dan dia masih malu-malu mengenai masa depannya. Saat Juventus berjuang untuk mengamankannya dengan kontrak baru, klub lain pun mengitari sang gelandang, dan menurut laporan Football Italia, Bayern Munich tertarik. Pihak Jerman menyukai profilnya dan akan tertarik untuk mengontraknya jika mereka mendapat dorongan bahwa dia akan meninggalkan Juventus. Bayer adalah salah satu klub terbesar di Eropa, dan Rabiot ingin bermain untuk mereka jika ada kesempatan. Namun, dia menikmati bermain untuk kami saat ini dan itu bisa membuatnya menandatangani perpanjangan kontrak. Kesepakatan pertukaran untuk Amrabat meskipun tugas Menut mengecewakan. Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran yang membuat Sofyan Amrabat bergabung dari Fiorentina. Pemain berusia 27 tahun ini menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Manchester United. Setan Merah telah mengeluarkan 10 juta sebagai biaya pinjaman, tetapi mereka harus mengeluarkan 25 juta ditambah 5 juta bonus untuk menjadikan masa tinggalnya di Old Trafford permanen. Namun, raksasa Liga Premier belum terkesan dengan penampilan pemain Maroko itu musim ini. Oleh karena itu, kepulangannya ke Florence bukan lagi rahasia tersembunyi. Jadi menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Juventus dapat mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap sang pemain dan bekerja di musim panas. Sumber tersebut mengklaim bahwa kesepakatan pertukaran yang melibatkan Arthur Melo dapat terwujud. Pemain Brasil ini adalah pemain Juventus yang tidak pernah benar-benar berhasil di Turin, namun telah menunjukkan tanda-tanda menjanjikan saat dipinjamkan ke Fiorentina musim ini. Tim Tuscan memiliki opsi untuk membeli pemain Brasil itu seharga 20 juta euro pada akhir musim ini. Oleh karena itu, Bianconeri sedang mempertimbangkan pertukaran langsung antara Arthur dan Amrabat. Bagaimanapun, kita berbicara tentang dua pemain yang memiliki usia yang sama dan menempati posisi yang sama di lapangan, meski dengan karakteristik yang berbeda. Pemain Brasil ini adalah seorang deep lying playmaker dengan keterampilan teknis yang terkenal, sedangkan pemain Maroko ini adalah seorang gelandang agresif. Meski demikian, sumber tersebut menyebut Milan berpotensi menjadi pesaing Juventus untuk mendapatkan jasa Amrabat. Laporan tersebut mengklaim legenda Rossoneri dan direktur baru Zlatan Ibrahimovic dapat memanfaatkan hubungan baiknya dengan Menut untuk menyusun rencana yang berpuncak pada kedatangan Amrabat di Milanello. Juventus gagal membuat kemajuan dalam pembicaraan kontrak dengan gelandang kuncinya.
Juventus tampaknya kesulitan dalam upaya mereka untuk menandatangani kontrak baru Weston McKennie. Bintang Amerika itu sebagian besar gagal tampil mengesankan selama 2,5 tahun pertamanya di klub, sehingga mendorong peminjamannya ke Leeds United pada Januari tahun 2023. Namun sekembalinya ke klub musim panas lalu, pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi pemain yang bangkit kembali. Meskipun rencana awalnya adalah memberinya akomodasi baru, sang gelandang berhasil memenangkan hati Max Allegri selama pramusim dan kini telah mengukir peran penting dalam pengaturan taktis manajer. Namun, situasi kontrak pemain Texas itu tetap menjadi perhatian klub. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2025, manajemen harus menjualnya dengan harga yang relatif rendah musim panas ini atau berisiko kehilangan dia secara gratis setahun kemudian. Oleh karena itu, petinggi Juventus sangat ingin mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan McKennie dan rombongan. Namun menurut Tuttosport via Juventus News 24, negosiasi tersebut tidak berjalan semulus yang diharapkan oleh direktur klub. Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, USMNT telah menunjukkan kemajuan luar biasa musim ini, dan dia meminta kontrak baru yang mencerminkan semakin pentingnya hal tersebut. Dengan kata lain, McKennie dikabarkan sedang mencari kenaikan gaji yang cukup besar. Oleh karena itu, surat kabar yang berbasis di Turin tersebut mengklaim bahwa kedua pihak belum benar-benar mencatat kemajuan signifikan dalam pembicaraan kontrak mereka. Musim ini, McKennie sudah mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi. Meski belum mencatatkan rekor golnya, pemain Amerika ini telah berkontribusi dengan 9 assist. Juventus adalah klub yang paling bertekad untuk merekrut pemain muda Bologna. Jurnalis sepak bola Italia Matteo Moretto mengidentifikasi Juventus sebagai klub yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tanda tangan Riccardo Calfiori. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan Bologna musim panas ini setelah pengalaman singkat bersama Basel. Setelah memulai karirnya sebagai bek kiri, pemain muda ini dikemas ulang sebagai bek tengah di bawah asuhan Thiago Motta. Produk muda Roma ini cocok dengan sistem taktis Italia Brasil, bertindak sebagai bek tengah dengan lisensi untuk maju dan membantu dalam fase pengembangan. Dalam kolomnya di Daily Briefing Fabrizio Romano, Moretto menegaskan bahwa Juventus sangat tertarik dengan jasa Calafiori. Bianconeri sejauh ini telah menunjukkan niat yang lebih besar dibandingkan pelamar lainnya, karena mereka berharap bisa menambahkan bek Italia yang menjanjikan itu ke dalam skuad mereka untuk musim depan. Namun, sang jurnalis mencatat bahwa masih terlalu dini untuk memprediksi masa depan sang pemain pada tahap ini. Namun dengan musim luar biasa yang ia alami, kita bisa mengharapkan dia untuk bermain di klub yang lebih besar cepat atau lambat. Selain bek Bologna tersebut, Juventus juga mengincar pelatih Rossoblu, Motta. Banyak yang menganggap pemain berusia 41 tahun itu sebagai target utama Bianconeri jika mereka memutuskan berpisah dengan Max Allegri di akhir musim. Kedatangan Motta bisa memberi sinyalnya tua keunggulan ekstra dalam mengejar beberapa aset paling berharga Bologna, termasuk Calafiori. Musim ini, sang bek telah mencatatkan 24 penampilan di Serie A dan menyumbangkan beberapa assist. Desak Juventus untuk memberikan kesempatan yang adil kepada Soule dan pemain muda lainnya. Jurnalis Italia Romeo Agresti memuji Mathias Soule menyusul gol sensasionalnya dalam pertemuan antara Argentina U23 dan Meksiko U23. Agresti mendesak klub untuk merenung dengan hati-hati sebelum memutuskan mengorbankan pemain sayap itu demi mengumpulkan dana untuk operasi musim panas mereka. Sang jurnalis berargumentasi bahwa pemain berusia 20 tahun ini adalah seorang talenta istimewa dan seorang profesional hebat, seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan yang adil di klub, terutama setelah eksploitasinya saat dipinjamkan ke Frosinone. Agresti menilai Juventus patut mencontoh Barcelona yang kerap menurunkan beberapa pemain remaja di formasi awal, menaruh kepercayaan pada pemain-pemain kuat tanpa memandang usia. Siapa yang akan berpasangan dengan Kaan dalam pertandingan Lazio vs Juventus? Pelatih Juventus Max Allegri sekali lagi harus memutuskan antara Federico Chiesa dan Kenan Yildiz untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Setelah jeda internasional, Bianconeri akan melanjutkan kampanye mereka dengan pertandingan melawan Biancocelesti di ibu kota Italia. Mantan bek Juventus Igor Tudor akan mengawali kariernya di Stadion Olimpico setelah ditunjuk sebagai penerus Maurizio Sarri. Di sisi lain, Max Allegri akan menegosiasikan pertemuan ini dengan lini depan yang sudah terkuras.
Dusan Vlahovic akan menjalani larangan satu pertandingan untuk kedua kalinya bulan ini setelah kehilangan akal di menit-menit terakhir melawan Genoa. Meski Arkadiusz Milik ditunjuk sebagai pengganti pemain Serbia itu, pemain Polandia itu juga absen karena cedera. Oleh karena itu, Moise Kean akan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak pergantian tahun, karena dia akan menjadi satu-satunya penyerang tengah yang siap diturunkan Algeria akhir pekan depan. Namun meski peran tersebut sudah terselesaikan, sang manajer masih menghadapi dilema dalam memilih antara Chiesa dan Yildiz untuk posisi striker kedua. Meskipun remaja asal Turki ini menjadi pemain yang lebih impresif saat menjalani tugas internasional, La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24 masih memberi tip kepada pemain asal Italia tersebut untuk mendapatkan perhatian. Hal ini terjadi dalam beberapa pekan terakhir, dengan Chiesa bermitra dengan Vlahovic atau Milik di lini depan dalam formasi 3-5-2. Meskipun urutan kekuasaan masih bisa berubah antara sekarang dan Sabtu, Yildiz tampaknya ditakdirkan untuk duduk di bangku cadangan. Meski demikian, pemain berusia 18 tahun itu masih berusaha memberikan pengaruh sebagai pemain pengganti di babak kedua. Meski demikian, pemain berusia 18 tahun itu masih berusaha memberikan pengaruh sebagai pemain pengganti di babak kedua. Terakhir ini buruk tetapi mereka kini terlihat lebih baik. Juventus telah menghadapi Napoli dan Atalanta dalam dua pertandingan terakhir mereka, gagal meraih kemenangan di keduanya, namun penampilan mereka menunjukkan adanya perbaikan yang sedang